marilah kita kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua pada sore hari ini yang hadir diberikan sahabatnya nanti pada kiamat. Amin. Kepada yang terhormat Pak Kasih itu Kasih Pitsus siapa? Ganti terus. Lupa loh kenalan sih ya. Senyum. Ya, apa Pak? Iman dari orang motivasi yang terhormat ya, yang mulia, yang bijaksana. Masono ambilkan Kasat Intel, Bapak Iman. Dan kepada yang terhormat pimpinan kecamatan dari Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sombara, anggota GNPKI, ada Muhaji, selaku pengawas inspektorat dari GNPKI, kemudian dari Pak wartawan, kemudian Mas Agung, kemudian Mas Agus dan yang lainnya, serta tamu undangan yang kami hormati. Audiensi dalam rangka Yudoroso mudah-mudahan yang kami terima dari masyarakat. Yang kedua sekaligus kemarin kami melaporkan GNPKI, kami temuan dari GNPKI juga bukan dari GNPKI, tapi dari masyarakat yang peduli anti korupsi di desa. Jadi dalam pelantikan memang di situ ada klausul kibarkan bendera GNPKI sampai ke pelosok desa Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah dari semua pelosok desa Kabupaten Brebes kami sudah mengumpulkan barang bukti, laporan-laporan yang mungkin bagi kami sangat luar biasa Pak, laporan terutama di desa-desa. Kemudian harapan kami dengan adanya pelaporan ini, kemudian informasi untuk kejaksaan, yang mana kejaksaan kalau dalam penyidikan, dalam pelaksanaan menuntaskan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Brebes khususnya korupsi, ini harus menunggu dari inspektorat. Kemarin kami sudah tempuh ke inspektorat, ternyata alhamdulillah pas saya ke situ ke inspektorat ada panggilan kepala desa dari Songgong. Pas ke situ, kemudian Windu Haji kemarin juga inspektorat turun ke bawah ke Windu Haji untuk memeriksa itu dokumen-dokumen kayak OTC, kayak dokumen yang ada di Windu Haji. Alhamdulillah sudah istilahnya diperiksa oleh inspektorat. Hasilnya bagaimana saya belum tahu. Dulu itu saya berharap ya, karena nanti setelah ini ya kami akan khusus ketemu langsung dengan kejaksaan, yaitu tentang pelaporan-pelaporan kami yang masih dalam PR kami untuk menyelesaikan pembukanya. Insyaallah 1 tahun 2012 yang mana di dalam keputusan MA-nya yang dimenangkan oleh pemerintah daerah, tapi kami insyaallah akan melanjutkan di kasus pidananya Pak, karena itu sudah luar biasa Pak, sekitar 2,5 miliar tahun 2012. Kemudian kasus Songgong kemarin juga 1,3 miliar. Nah ini yang kedua kalinya saya melaporkan Desa Windu Haji. Karena apa? Kenapa saya ke sini? Karena 2014 ya Windu Haji dari masyarakat, masyarakat melaporkan ya kepala desa Windu Haji, tapi tidak ada kabar, tidak ada hasil, tidak ada informasi. Dan kemudian di inspektorat juga melaporkan tidak ada kabar, hasilnya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya bagaimana, belum ada kabar. Kenapa saya kesini? Karena dorongan dari Songgong, ya, kemudian satu dorongan dari Paguyangan Windu Haji bahwa kasus ini harus diselesaikan Pak. Kenapa? Kemarin waktu 2014, kasus 2019 tidak ada tindak lanjutnya, tapi masyarakat sudah melaporkan ke kejaksaan, kemudian tidak ada tindak lanjut. Ini ada apa? Mohon nanti dijelaskan Pak tentang pelaporan-pelaporan kami yang menurut dari
Kecamatan Pakuyangan dan Kecamatan Songgom itu tidak ada tindak lanjutnya. Begitu harapan dari masyarakat Pindohaji, masyarakat Kecamatan Pakuyangan, ini adalah barometer pelaporan dari masyarakat Pindohaji lewat GNPKRI ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Apapun hasilnya dari kejaksaan, kami mohon untuk dilaporkan kepada masyarakat kami. Entah hasilnya nihil ataupun nanti hasilnya positif, ya, kami mohon untuk kejaksaan berlaku transparan. Masyarakat itu sudah istilahnya apatis. Kenapa kami melaporkan ke kejaksaan, ke Polres, ke inspektorat, tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada penyelesaiannya. Kalaupun toh dalam pemeriksaan, dalam penyidikan itu ada hasilnya, entah itu positif, entah itu negatif, entah itu masuk dalam tindak pidana korupsi, entah pun tidak, harus ada laporan yang konkret dan jelas. Ini permintaan dari masyarakat. Jadi saya sedikit demi sedikit ya, dalam pelaporan masyarakat, insya Allah kami GNPKRI akan merespon ya, dan jangan segan-segan kejaksaan akan didatangi GNPKRI terus Pak dengan pelaporan yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya GNPKRI ini kejaksaan merasa dibantu, jangan merasa sebagai rival, jangan merasa ada GNPKRI datang ke kejaksaan merasa risih, sampun seperti itu, jangan sampai seperti itu. Kita cek semuanya, jadi barang itu BUMDes jadi barang mengkoordinir semua ketua urunan 100.000 untuk bikin TPA. Tapi ternyata dalam praktiknya TPA itu tidak dilaksanakan. Jadi 2 miliar lebih sudah terkumpul dananya. Itu kenapa saya ngomong gitu? Karena banyak masyarakat, terutama pamong desa atau BUMDes yang keberatan dalam iuran tersebut. Sampai 2, berapa miliar lah itu di Kecamatan Jatiwangi. Data sudah ada, insya Allah nanti tak laporkan ke kejaksaan ataupun ke APH. Juga ke desa Gedung Oreng itu BUMDes sama dana LMDA ya kan, itu 150 juta. Ini data sudah ada komplit, insya Allah nanti tak bikin laporan. Kemudian di dinas terkait, yaitu di ketua Satpol PP, itu banyak kejanggalan penerimaan honorer atau tenaga lepas yang sudah kami kantongi datanya. 90 tenaga lepas itu dipungut biaya dalam masukan itu. Tapi kami melaporkan di BKD SDM, ternyata honorer yang ada di Kabupaten itu 8.300 orang. Ya, itu 8.300 orang yang terdaftar di SDM BKD. Ini tapi saya mohon sama kejaksaan, ini sebagai barometer sekali lagi ya, untuk kasus Pindohaji dan kasus Songgom segera ditindaklanjuti. Karena apa? Di Songgom juga menanti keputusan. Karena di dalam pernyataan ya, yang 5 orang itu menunggu keputusan hukum tetap. Ya, daripada dia menunggu keputusan hukum tetap kemudian bertele-tele dalam pemeriksaan, ya, kasihan mereka menunggu keputusan hukum, kapan saya akan diputus bersalah, kapan saya tidak akan diputus bersalah. Jadi kalau diputus bersalah berarti dia keluar, kalau diputus tidak bersalah berarti dia bekerja lagi. Gitu, Pak. Kemudian Pindohaji itu jujur saja 2019 sudah melaporkan ya, bahkan laporan itu sudah terjadi ke Mabes Polri, kemudian ke Polda, semua ditempuh. Kenapa? Karena mereka atau masyarakat Pindohaji itu enggan atau apatis. Ini saya melaporkan 2019 saja ada 86 kan. Bagaimana nanti kita melaporkan kembali kan? Berarti masyarakat itu sudah bosan dengan pelaporan. Tapi insya Allah ya, dengan adanya nanti GNPKRI ya, bisa menindaklanjuti dengan kasus ini yang bukti-buktinya sudah ada, kemudian keterangannya sudah ada.
insya Allah kami mohon kepada kejaksaan hal-hal nanti yang tertera di sini karena Pak keterbatasan kami untuk meminta RAB dan LPJ ke desa, kami mohon dengan sangat kepada kejaksaan nanti yang tertera di sini kemudian belum ada RAB-nya, belum ada LPJ-nya, inspektorat lah yang berwajib atau yang berkenan untuk meminta LPJ sama RAB. Ya, jadi keterbatasan kami karena mungkin di dalam lingkup desa itu banyak yang pro dengan kepala desa, jadi sulitnya bukan main untuk meminta itu. Tapi yang berwenang, yang berhak itu adalah inspektorat. Kami mohon sama kejaksaan ketika kami melaporkan kemudian tidak ada RAB-nya, belum ada LPJ-nya, kami mohon kejaksaan untuk mohon maaf untuk memerintahkan kepada inspektorat mencari LPJ dan RAB. Ini sudah terbatas. LPJ, RAB yang sudah kami kantongi, tapi yang lainnya belum ada. Itu Pak Dwi, dari kami mempersilahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Langsung saja Bapak. Dalam hal ini apa yang dikatakan oleh beliau Ketua GPKRI Kabupaten benar sekali. Bahkan kami di sini ketika kami diundang oleh GPKRI itu sangat kebetulan sekali. Karena saya pun sudah pernah menghadap Pak Naseh. Karena waktu itu kami diperiksa berkaitan dengan laporan kami itu. Dan itu kami ucapkan terima kasih Pak. Sangat berterima kasih sekali waktu itu dari Kijus. Terus pada hari Senin kami dipanggil ke sini, hari Rabu pemeriksaan sudah mulai ada kegiatan. Itu berlangsung sampai kurun waktu 8 hari Pak. Nah, kami sebagai masyarakat Minggu Haji yang melaporkan, ini kok dari inspektorat turun, lalu ada kesibukan yang luar biasa di balai desa. Apa ini revisi dari administrasi, SPJ dan lain sebagainya, atau yang lain-lain, kami kurang tahu. Makanya ketika Pak Budi mengundang kami untuk mengikuti audiensi, kami siap berangkat. Nah, dalam hal ini kami hanya untuk hanya ingin mendengar apakah pelaporan kami ini berlanjut atau gimana, apa yang sesuai dikatakan oleh Pak Budi tadi permohonannya. Bahkan kami kemarin telah turun lagi ke lokasi, cek terus kepada proyek-proyek yang kami laporkan. Itu antara lain sumur bor masih utuh dalam arti kata ketika sudah mulai dipanggil selalu ada gerakan untuk menyelesaikan, seolah-olah seperti gerakan menyelesaikan proyek yang belum selesai. Itu sumur bor yang kami laporkan nilainya sekitar 70 juta yang hanya bornya saja, kelengkapan lainnya yang belum ada. Ternyata setelah ada pelaporan kami yang sudah kemarin itu, ternyata sekarang dibangun, sudah mulai dibuatkan bak 2x2 meter tinggi berapa. Kami belum sempat sampai ke sana. Itu antara lain salah satu itu. Makadam yang kami laporkan dulu memakai batu, bukan batu kali. Di sana di desa itu biasanya kalau menggunakan jalan makadam itu menggunakan batu kali. Batu kali itu lebih keras daripada batu kebun. Ternyata masih utuh, tidak ada perubahan. Jadi masih seperti itu. Itu yang dua. Yang ketiga, balai desa. Bukan balai desa, gedung futsal. Gedung futsal. Setelah kami dipanggil oleh Kijus, waktu itu memberikan penjelasan tentang laporan kami itu, ternyata diselesaikan baru lantainya. Yang tadinya lengkap dengan foto-foto, kami sampaikan ke sana. Setelah ada kegiatan dari inspektorat, ternyata dilanjutkan, tapi hanya di lantainya saja. Yang mestinya, kalau menurut informasi yang kami terima dari beberapa perangkat desa atau dari BPD, itu mengatakan bahwa itu mestinya sudah selesai. Karena itu tahun 20, 21, 22. Nah sekarang itu baru ada penambahan
floor atau lantai. Itu saja setelah yang konon kabarnya kepada masyarakat dikatakan bahwa itu menggunakan ritmik atau apa itu? Ya, ritmik. Itu hanya mobilnya saja yang parkir di situ. Itu, jadi hanya mobilnya saja di situ. Dan hanya itu hanya di tengah-tengah saja, di tengah-tengah. Seolah-olah di situ itu kan lapangan ya semacam ini lapangan. Ini gedungnya semacam ini, di sini lapangan. Ini yang di floor ini yang pakai ritmik itu. Jadi kira-kira ukuran 4 kali 20 meter. Itu temuan yang kami temukan. Yang keempat itu jalan TMMD, Pak. TMMD itu menurut keterangan beliau Bapak Babinsa itu dananya dari kabupaten dan pelaksananya mestinya dari TNI, tapi kenyataannya yang melaksanakan kepala desa. Bahkan ada informasi dari bendahara katanya ada keuangan ADD yang masuk ke situ. Padahal dana itu kan dana lewat kodim. Kalau ada dana yang lewat kodim, berarti tidak ada dana desa yang masuk ke situ. Itu antara temuan kami, tapi secara detailnya otomatis kami tidak mungkin bisa. Karena sangat top secret, sangat top secret sehingga kami tidak bisa menggali karena itu. Tapi informasi itu kami meyakini. Yang kelima, BUMDes bahkan rekan kami, saudara Osim, itu merekam kepada bendahara BUMDes. Rekan kami waktu tahun 2019, saudara Abdul Aziz itu menjadi BUMDes, menjadi pengurus BUMDes. Karena ada sesuatu hal, akhirnya keluar, diminta BUMDes dikeluarkan, dipecat. Ya, apa ya? Ini istilahnya dipecat apa namanya dari Pak lah, karena bukan anunya. Itu dia menyerahkan keuangan yang berada pada Mas Abdul Aziz itu sejumlah kalau tidak salah 352 juta. Nah, setelah saudara Kosim masuk ke bendahara BUMDes menanyakan tentang modal tahun 2019, 2020, 2021 yang 2019 ada tidak tertulis pada bendahara. Ini temuan-temuan kami. Itu sampai sekarang juga masih kayak gitu. Yang kenapanya selama pembangunan kami selaku masyarakat Desa Winduaji tidak pernah membaca plan, Pak. Papan nama proyek, nilainya berapa, ukurannya kayak apa, dilaksanakan oleh siapa, kami tidak pernah. Apalagi yang namanya prasasti itu menurut Pamong Desa itu memang ada anggarannya. Prasasti itu kan hasil kerja, suatu peringatan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh ini dan disahkan oleh siapa dan lain sebagainya.